Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Ramadan dengan NIM O121045. Di sini saya selaku moderator berjalannya presentasi ini dengan judul materi kelembapan absolut dan relatif. Adapun materi yang kami bawakan yaitu pengertian kelembapan, jenis-jenis kelembapan, perhitungan RH, hidrokopisitas dan kaitannya dengan penyimpanan obat, dan sifat hidrokopisitas. Adapun perkenalan dari orang-orang kelompok kami yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza dengan NIM O1A121052 dari kelompok 5. Diri atas nama Emi Zati dengan NIM O1A121021. Oke baik, perkenalkan nama saya Amina dengan NIM O1A121007. Perkenalkan, nama saya Amanda Nur Faizah dengan NIM O1A121006. Saya Aisyah Linsyira Ambo dengan NIM O1A1211003. Perkenalkan, nama saya Ardita dengan NIM O1A121012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahma Bayatunisa dengan stambuk O1A1211025. Baik, perkenalkan nama saya Clara Evangelis Talase sebagai pembawa materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM O1A12035 dari kelas A. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kelembaban. Apa sih itu kelembapan? Nah, kelembapan ini adalah konsentrasi uap air di udara. Angka konsentrasi ini dapat diekspresikan dalam kelembapan absolut, kelembapan spesifik, atau kelembapan relatif. Alat untuk mengukur kelembapan ini dengan menggunakan hektometer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi kelompok saya dengan judul kelembapan udara. Nah, kelembapan udara itu adalah konsentrasi kandungan uap air yang ada di udara. Uap air yang terdapat dalam atmosfer bisa berubah menjadi cair atau padat. Pada akhirnya, jatuh ke bumi yang dikenal dengan hujan. Angka konsentrasi ini dapat diekspresikan dalam kelembapan absolut, kelembapan spesifik, atau kelembapan relatif. Kelembapan absolut didefinisikan sebagai massa dari uap pada volume tertentu campuran udara atau gas, pada umumnya dilaporkan dalam gram per meter kubik. Yang kedua, kelembapan relatif ini dinyatakan dalam suatu presentase yang jumlah kelembapan relatif paling besar adalah 100%. Kelembapan absolut merupakan uap air yang berada dalam satu satuan udara. Kelembapan absolut ini dipengaruhi oleh suhu udara di sekitarnya karena berkaitan dengan kelembapan udara yang menampung air. Kelembapan spesifik ini perbandingan uap air di udara dengan satuan massa di udara. Nah, itu saja hasil presentasi yang saya bawakan. Di sini saya akan membawakan materi mengenai jenis-jenis dari kelembapan. Nah, dalam kelembapan udara, kita mengenal ada dua jenis kelembapan. Kelembapan yang pertama adalah kelembapan relatif yang akan saya bawakan, dan kelembapan yang kedua adalah kelembapan absolut. Nah, kelembapan relatif. Apa sih pengertian dari kelembapan relatif? Kelembapan relatif merupakan perbandingan jumlah air dalam udara dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Nah, satuan dari kelembapan relatif ini atau nisbi dapat dihitung menggunakan persen. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kelembapan yang kedua, yaitu kelembapan absolut.
Kelembapan absolut adalah berat uap air yang terkandung dalam udara dibandingkan dengan volume kapasitas udara maksimal. Untuk satuan kelembapan absolut sendiri diukur dalam gram per liter. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan. Yang pertama itu perhitungan RH atau kelembapan relatif. Kelembapan relatif ini dinyatakan dalam persen merupakan perbandingan antara tekanan parsial aktual yang diterima uap air dalam suatu volume udara tertentu dengan tekanan parsial udara yang diterima uap air pada kondisi saturasi pada suhu saat itu. Kandungan uap air ini berbanding lurus dengan suhu udara, di mana semakin tinggi suhu udara pada suatu tempat, maka kelembapannya akan semakin tinggi pula. Begitu juga sebaliknya. Kelembapan relatif ini dinyatakan dalam rumus. Kelembapan relatif sama dengan jumlah uap air sesaat diper jumlah uap air maksimum dikali 100%, atau RH sama dengan E kecil diper E besar kali 100%. Sekian. Selanjutnya contoh soal, di mana soalnya pada suhu 85 derajat Celcius, kandungan uap air maksimal mencapai 183 grains per pound berat udara. Pada keadaan ini dikatakan bahwa kelembapan udara sebesar 100%. Jika udara tersebut dikondisikan dengan menurunkan kandungan uap airnya hingga 131 grains per pound pada suhu yang sama, di mana suhunya 85 derajat Celcius, maka di sini yang diketahui yaitu jumlah uap air sesaat sama dengan 131, jumlah air maksimalnya 183. Rumus yang digunakan, kelembapan relatif sama dengan jumlah uap air sesaat dibagi jumlah uap air maksimal dikali 100%. Jumlah uap air sesaatnya 131, kemudian dibagi jumlah uap air maksimalnya 183 dikali 100%, hasilnya 71,6%. Jadi kelembapan relatif pada keadaan di atas yaitu 71,6%. Kurvanya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada higroskopisitas dan kaitannya dengan penyimpanan obat. Yang pertama, penyimpanan obat. Penyimpanan merupakan salah satu hal penting yang berperan di dalam menjaga mutu produk. Obat dapat memberikan efek yang diinginkan ketika obat tersebut berada dalam keadaan baik. Stabilitas obat yang baik memberikan kualitas obat yang baik pula. Mutu semua obat yang diizinkan beredar harus terjamin dan dipastikan sampai ke tangan pasien dalam keadaan baik. Suhu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas bahan atau produk, karena ada beberapa bahan atau produk yang dapat rusak atau terdegradasi jika disimpan pada suhu yang tidak sesuai. Penyimpanan obat pada suhu yang terlalu panas, kelembaban yang terlalu tinggi, dan terpapar cahaya langsung dapat merusak mutu obat. Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan ketidakstabilan sediaan farmasi yaitu perubahan suhu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat higroskopik. Upaya menjaga stabilitas tablet yang mengandung zat aktif higroskopik. Stabilitas tablet yang sensitif terhadap kelembapan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penggunaan eksipien, penyalutan, dan pemilihan kemasan yang tepat dapat mempengaruhi kualitas tablet. Yang pertama adalah penggunaan eksipien pada zat aktif yang bersifat higroskopik. Penggunaan eksipien secara luas telah diakui dapat mempertahankan stabilitas zat aktif yang sensitif terhadap kelembapan. Beberapa eksipien dapat menarik kelembapan dan menstabilkan zat aktif yang sensitif terhadap kelembapan. Eksipien yang memiliki kapasitas tinggi untuk mengikat kelembapan terekualibrasi lebih lambat ke tingkat yang lebih tinggi dari mobile free water dan akibatnya menunjukkan kompatibilitas kimia yang lebih tinggi dengan zat aktif yang sensitif terhadap kelembapan dibandingkan dengan eksipien dengan kapasitas peningkatan air yang lebih rendah. Hal ini dapat menghasilkan situasi di mana eksipien yang bersifat higroskopik dapat menstabilkan obat yang sensitif terhadap kelembapan. Yang kedua adalah penyalutan tablet pada zat aktif yang bersifat higroskopik. Bentuk sediaan padat farmasi dengan penyalutan adalah prosedur yang digunakan untuk berbagai tujuan seperti estetika, menutupi bau, dan perlindungan dari kondisi luar seperti kelembapan. Bentuk sediaan akhir obat dengan penyalutan yang tepat memungkinkan untuk melindungi zat aktif yang bersifat sensitif terhadap kelembapan.
bahan penyalut yang bersifat hidrofobik di alam dapat untuk mencegah masuknya uap air ke dalam sistem dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah penggunaan kemasan tablet pada zat aktif yang bersifat higroskopik. Pengemasan adalah satu metode untuk melindungi produk farmasi terhadap pengaruh luar. Kemasan-kemasan obat biasanya memberikan regulasi, keamanan, identitas, kenyamanan, penanganan, dan kemudahan pengiriman. Faktor eksternal yang dapat mengurangi kualitas atau potensi produk farmasi adalah cahaya, kelembapan, oksigen, kontaminasi, dan kerusakan mekanis. Kemasan primer yang digunakan pada sediaan tablet harus inert dan tidak berinteraksi dengan zat aktif. Contohnya adalah strip. Selain itu, kemasan harus melindungi sifat fisik, aman terhadap kerusakan, dan melindungi identitas produk terhadap partikel kimia, biologis, atau fisika. Itulah tadi materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, tadi adalah hasil presentasi kelompok kami dengan judul materi kelembapan absolut dan relatif. Adapun kesalahan dari tutur kata ataupun penyampaian dari kelompok kami mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penyampaian tadi bermanfaat bagi pendengar ataupun penonton semua.